Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum bagi Allah tabaraka wa taala, sallallahu wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Langsung kita masuk ke slide saja, meneruskan dari pertemuan yang lalu. Baik, kemarin sudah sampai huruf apa Ustaz? Bisa dibantu? Kalau nggak salah, wa sudah ya? Wa. Sekarang ain ya? Iya, Ustaz. Oke, wa sudah. Sekarang a. Huruf a ini orang Arab sih enak aja ya. Mereka nggak ada beban sama sekali ya. Saya pernah mendengarkan bacaannya Syekh Ali Jabir itu, loh, kok beliau kayak nggak mikir nih ketika mengucapkan ain tuh, ya sudah Rabbil alamin, sudah gitu aja. Kita yang jungkir balik gitu kan. Nah, apa ini masalahnya ya? Saya cari-cari, saya korek-korek ya. Ya, dia huruf bainiyah, huruf tawasud ya. Terus Pak Kiai itu sering mengingatkan ain ini ada sifat apa namanya? Nasl. Ya, efek dari bainiyah itu ada nasl. Ya, saya ulang lagi kemarin. Kalau lam bainiyahnya kemana? Halo? Inhiraf. Inhiraf. Kalau ro bainiyahnya inhiraf juga. Kalau nun Guna. nun mim Guna. Nah, yang paling aneh ain ini. Ain guna juga? Enggak. Oke. Ya, jadi ain ini rawan guna. Kenapa? Ya, karena tadi itu ya, dia rawan ditahan keterlaluan menyebabkan lari ke hidung. Ya, ingat ya, huruf apapun kalau ditahan dia lari ke hidung. Ya, semua huruf. Jadi orang yang sering semuanya guna karena ditahan ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu semuanya ditahan. Ya, tapi kalau lantang ya. Nggak ada yang di apa namanya dilarikan ke hidung. Ya. A'udzu billah tuh ya. Nggak ada yang lari ke hidung ya, karena sistem penahanannya yang menjadikan lari ke hidung ya. Nah, ain ini ya cukup dengan cara dibeniyahkan dengan yunsalu atau nasl ya. Au, ba. Saya pernah mengkorek-korek ya. Solusinya adalah dengan cara melarikan ke al-jauf sesuai dengan harokatnya. Kalau fathah ya ke alif ya, kalau kasroh ke ya, kalau dhammah langsung ke waw ya. Kalau sukun langsung ke suara turunan, suara nasl tadi ya. Ai, au, ba gitu. Sampai sini clear Ustaz? Halo? Iya. Insya Allah ya, insya Allah. Ini kalimat ini hasil dari sekian banyak ini ya. Saya beri waktu untuk mikir-mikir dulu lah ya. Jadi ain itu kayak gitu ya. Saran saya larikan ke kemana? Ke al-jauf. Nah, tapi kalau sukun larikan kemana? Suara turunan. Ya. Au, ba ya. Katup epiglotisnya yang agak ditekan, tapi tekennya sekali lagi jangan sampai sidah, jangan juga terlalu ringan menjadi rokhawah, dia bainiyah. Kok ribet ya dengarnya ya Ustaz ya? Ya, saya berharap agak terutama bisa diulang lagi pelan-pelan Ustaz, afwan. Gimana Ustaz? Yang ain tadi
dari jauh. Yang mana? Yang ain. Ain kan tadi? Nggih, dari mana cara ngulangnya? Keterangannya. Nggih, ain. Ya, jadi saya dulu meneliti segala macam, ya. Solusinya gimana supaya nggak ke hidung? Larikan ke al-jauf. Larikan ke al-jauf. Sampai sini nangkap? Ya. Gini, harokat, huruf berharokat itu artinya yang kita bahas tuh. Afwan, suaranya menghilang dari saya. Apa definisi huruf berharokat? Huruf yang Apa definisi huruf berharokat? huruf yang dikasih Ya, fathah huruf yang atau dhamma. huruf yang dikasih Berharokat. fathah dhamma. Ya sih ya, enak. Bener juga ya, nggak ada yang salah. Ustaz. Benar. Ya. Makanya kita itu selama ini biasa saja menganggap huruf berharokat, fathah, selesai gitu kan. Ya, tapi pemahaman kita secara mendalam tentang apa itu harokat, itu kadang juga nanti huruf mat itu akan kerasa tuh kalau Suaranya putus-putus, Ustaz. setelah itu bila bikosa minggu nanti mat. Kita akan ngobrol panjang lebar itu nanti. Cerita harokat ini. Tes ya. Sudahkah kira-kira? Halo. Sudah. Ya, hilang timbul aja sedikit. Kedengeran sudah lancar? Lancar. Lancar ya. Bismillah ya. Jadi saran ini ada. Oh iya, hilang. Halo, tes. Atau zala. Oke. Ini ada problem sedikit ya. Tes, sudah lancar sudah? Sekarang dengar. Kolas. Ya. Jadi larikan ke al-jauf. Al-jaufnya mana? Kalau fathah ke alif. Kalau kasr ke ya. Kalau dhammah ke waw. A, ai, au, ba. Nah, kalau sukun, dia menjadi larinya kemana? Ke suara turunan. Sampai sini difahami Ustaz? Paham. Walaupun semua huruf harusnya begitu ya. Jadi semua huruf itu ketika berharokat, ya, dia ke al-jauf. Karena fungsi harokat, litaba'ud. Dia menjauhkan dari makhraj. Jadi dia bergerak dari makhraj huruf tersebut, bergerak menuju al-jauf. Itulah cerita dari huruf-huruf berharokat. Terus huruf sukun. Kalau huruf sukun itu litaqarrub, untuk mendekat. Mendekat kemana? Dari al-jauf menuju makhraj tersebut. Nah, makanya tahrik atau harokat itu lawannya iskan atau sukun. Ya, dan harokat ini sifat aridoh, ya. Sukun juga sifat aridoh. Ada di kondisi-kondisi tertentu, ya. Semua huruf harusnya begitu, tapi khusus ain saya tegaskan, ya, untuk menghindari supaya nggak ke hidung, larikan kemana? Ke al-jauf. Sampai sini ditangkap? Iya. Loh, nanti jadinya sama dengan huruf hamzah A. Detik pertama beda, detik berikutnya sama. Nangkep kalimat ini? Iya. Coba. A. Detik pertama hamzah kan? A. Di situ kan? A. Ya kan? A. Loh, ain detik pertama beda. A dengan A. Tapi detik keduanya, detik berikutnya sama enggak?
Halo? Ketika berharok sama-sama nih, hamzah berharok fathah, ain berharokat fathah. Sama nggak ujungnya? Sama. Sama. Ya, semua huruf mau kecuali yang tebal ya. Nah, nanti fathah itu atau alif itu tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Sedangkan kasroh dhammah enggak, dia tipis. Nanti bahasan khusus tafhim tarqiq ya. Oke, difahami sampai sini kalimat-kalimat yang saya sampaikan? Oke, lanjut. Ya, praktek. Ai, au, ba. Silakan. Yauba. Ya, nggak apa-apa lah ya. Lanjut. Aman. Aman. Wa ta'awanu. Wata'awan. Saya perbesar lagi. Muba'aduna. Aduna. Wa ma'inin. Ma'inin. Ainun. Ainun. Ba'idat. Ba'idat. Mab'uthuna. Mab'uthuna. Uyunan. Uyunan. Udwanan. Udwanan. Bi'ayunina. Bi'ayunina. Usahakan pinter-pinter menahan ain ini di tawasud ya, di beniyah ya. Kalau kita keterlaluan nekannya, bi'ayun itu sidah. Ya, kalau kurang bi'ayunina itu nggak jelas. Ya, itu antara beniyah dengan rokhwah. Ya, harus pas ya. Ingat, kalau keterlaluan bi'ayu itu jadinya sidah. Ya. Ya, harus sedang-sedang. Bi'ayunina, silakan. Bi'ayunina. I'radhan. I'radhan. Mu'ridina. Mu'ridina. Ya, kita coba lihat huruf ain secara 3D-nya ya. Ustaz, Secara 3D-nya. nanti tolong ulang yang contohkan yang inun tadi. Yang ain ketika kasroh. Ya. Siap. Kita coba 3D dulu ya, Ustaz. Sabar. Kelihatan? Ya. Tuh. Lucunya, lidahnya nggak ada yang berpengaruh. Ini yang dilihat apa? Nggak ada. Oh, bukan huruf lisan. Karena huruf halkum kali Ustaz ya, jadi lidah tidak berpengaruh. Sementara 3D-nya itu apa? Adanya lidah doang. Jadi santai aja gitu. Oh. Nah, adapun ini mulai itu. Maaf. Udah ganti huruf ya. Nah, 3D-nya di sini itu ainnya ini saya kurang sepakat gitu. Bukan kurang sepakat, karena nggak ada di lisan, nggak ada ya. Jadi dia harus Ya Allah. turunan itu suara turunan yang betul-betul talaki. Karena menjaga konsistensi itu ya salah satu jalan talaki ya. Sampai guru kita ridho dengan ain kita gitu ya. Baik, tadi Ustazah minta tolong apa? Ketika kasroh. Taris kasroh. Wa ma'inin. Silakan. Wa ma'inin. Ainun. Ainun. Ba'idat. Ba'idat. Ya, terakhir tadi kurang sedikit Ustazah. Ba'idat. Coba. Ba'idat. Ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke, lanjut. Sekarang udah clear ya, ain ya. Pokoknya dia harus bainiyah, harus suara turunan. Ya. Sukun ya, ketika sukun ya suara turunan ya. Ketika berharokat lempar kemana?
ke al-jauf. Jangan dilempar ke hidung. Itu lempar ke hidung karena terlalu sidah. Dan kalau sidah itu tertahan suara, namanya suara, dia mengalir ke tempat yang bisa dialirkan, dari ke hidung lah dia. Ya. Nah pertanyaan sekarang, ain ini kuat, lemah, atau sedang Ustazah? Ain itu apa ya? Lemah ya. Sedang. Ustaz? Lemah ya. Ustaz? Pas Lemah. halaman. Lemah. Sedang, Ustaz. Ya, dia lemah sebab dia sedang apa lemah? Lemah. Karena yang kuat Lemah, cuma Coba yang kuat apa sih? yang kuat cuma jahar. Iya. Ya. Dia hanya menang di jahar saja. Jahar itu apa? Menahan Nafas. nafas. Jadi tapi secara rokhawah dia apa? Enggak, dia bainiyah. Maka fokuslah di bainiyahnya dia. Ya, dia lemah tapi bainiyah yang lemah. Clear ya kata kuncinya ya. Jadi kalau kita terlalu ba'i itu jadinya sudah, itu jadinya huruf kuat. Ini ringan, ini lemah. Ngucapnya nyantai kok. Ya, makanya orang Arab itu dia nggak pernah beban ngucapin ain. Ain gitu. Ya, kita aja yang sok-sokan gitu. Ya, oke ya, lemah. Oke, lanjut. Sekarang ghain. Ghain kuat atau lemah atau sedang? Sedang. Sedang ya. Kalau nggak salah. Sedang, ya. Dia apa? Sedang. Ya, dia jahar. Terus? Isti'ala. Ininya, rokhwahnya, sidah rokhwahnya? Rokhwah. Rokhwah lemah ya. Ya, dia jahar kuat, tapi rokhwah lemah. Setelah itu isti'la kuat, infitah lemah. Setelah itu ismat netral. Sedang. Udah, berarti dua-dua sedang ya. Clear, sedang. Nah, sedang ini ya berarti sedang. Silakan. Rohirubat. Bar. Ya, dia Bau. Tadi terpantul. Ya, dia bau. Mengalir Ustaz. Bau. Kalau dia Ya, tertahan enggak. jadi terdengar seperti bau. Ya. Baik. Baca bau. Putus. Gimana, Saudara? Putus. Wairil maghdubi. Ya. Tadi nanya apa tadi? Putus suaranya. Tadi nanya, ada yang ditanyakan tadi sesuatu hal? Ini Bukan, apa tadi saya bilang kalau misalnya tertahan dia jadi seperti kolkolah jadi terdengarnya. Iya. Rawan nah itu kolkolah itu terlalu sidah. Dia kan sudah jahar ya kan. Kalau disidah dia menjadi kolkolah. Ya. Coba kolkolah itu kenapa sih terjadi kolkolah Ustaz? Untuk menetralisir khofa ya. Kok ngabur. Ngarang ini. Jawaban yang bukan pada tempatnya ya. Astagfirullah ya. Kolkolah itu apa? Kolkolah itu gabungan dari sidah dan jahar. Karena tertahannya suara maupun nafas. Clear ya? Makanya kemudian baju di toko pasti semuanya huruf sidah, pasti semuanya huruf jahar. Tapi anehnya ada huruf sidah dan jahar yang tidak kolkolah, siapa? Hamzah. Makanya kemudian Hamzah menjadi paling seruat buat orang Arab ya. Baik, kita lanjut. Kenapa Ustaz? Kalau bagi kita gampang. Karena nggak tahu ceritanya. Namanya orang nggak tahu itu betul-betul apa ya? Kalau di teman-teman kan sultan bebas gitu kan, orang gila bebas gitu ya. Orang nggak tahu mah bebas.
Ya, padahal masalahnya berat ya. Baik, ya. Begitu ya. Baik, lanjut. Ghairil maghdubi, silakan. Ghairil Maghdubi Minal ghabirina. minal ghadin bina Ghilmanun ghil ghilmanun min ghislina. min ghil ghislina Ghiladun ghun ghiladun gun tabtagu tabtahu kok alamul ini gullam, ini harusnya oh ya kok alamul, maaf, Gu- alamul ghuyub. alamul ghuyubi Gulama gulama fa'aghna fa'auna istighfaru istighfaru sama-sama rokhwah ya, rokhwah, rokhwah, maka keduanya harus sama. Istighfaru istighfaru lamugramuna. lamughamuna Kalau fa paling gampang ya. Fa fubaf adalah lantai ya. Ini huruf idlaq ya. Coba fa fubaf. fubab Wal fath. Nah, itu kalau berhenti ya. Wal wal fathu wal Oke. fath fatilan fatilan lan fijajan fijajan dan faroktan fi'atun fi'atun farokta nggak dibaca farogta belum ya. Farogta farauta firaran firaran fulana fulanan asot asot Ustaz kemana asot Ustaz fusat asot Ustaz hilang Ustaz Uri Hilang Ustadz suaranya. Ustadz Afwan nggak ada suaranya. koneksinya kurang Halo, tes. Tes suara masuk. Kedengeran suara saya? Dengar Ustadz. Oke. Saya udah teriak-teriak kenceng banget ya, nggak taunya nggak ada yang ngikutin. Sedih banget. Sampai tadi. Fusilat.
Fusilat. Furijat. 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 Tafjiran. Tafjiron. Ya abatif'al. Ya abatif'al. Muftaraina. Muftarina. Oke ya. Gampang lah ya, insyaallah. Lanjut. Sekarang huruf qaf. Maaf. Baik. Nah, ko ini harus pinter menempatkan ya. Kalau dia ke depan dikit, ko jadi kasar. Ko ke dalam juga nggak bagus. Ko harus pas. Ko bako. Silakan. Bako. Bako. Kol-kolah itu nggak boleh ada energi tambahan, Ustaz ya. Bako. Nggak boleh bako ditambah lagi nggak, tapi bako dia hanya kita nggih. Bako. Bako. Ya, netral apa? Alami aja ya. Pantulannya itu alami, jangan ditambah-tambah tenaga berikutnya. Yang namanya mantul kan dilempar tuing balik lagi gitu kan. Ya, tidak boleh terlalu pantulannya tidak boleh terlalu kuat gitu ya, Ustaz. Nggih, mantulnya itu bukan huruf baru. Bukan Contoh yang suara salah baru. gimana? Gimana? Contoh yang salah gimana? Contoh yang salah ya. Yang kol-kolahnya ya. Bako. Bako ditambah lagi ko gitu. Contoh yang benar gimana, Ustaz? Contoh benernya bako. 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 Biasa saja, jangan bako ditambahin lagi. Bako. Bako. Nah, lebih baik begitu ya. Bako biasa saja. Masih lebih ya, terlebih ya, Ustaz. Bisa sudah hampir pas lah. Berarti belum. Mungkin ada jeda gitu ya Ustadz ya, antara huruf sebelum dia terpantul gitu, kayak Betul. ada jeda waktu gitu ya Ustadz. Nggih, karena dia kan tertahan suaranya. Karena tertahan itulah mantul gitu. Ya, tertahan suara, dia nyari-nyari. Dia sebenarnya kol-kolah ini mau nyari solusi kan. Mau hamas nggak boleh, mau ke hidung nggak boleh, mau suara turunan nggak boleh. Satu-satunya pilihan balik lagi. Gitu. Ya, satu-satunya pilihan adalah mengeluarkan lagi tenaganya yang masih tertahan itu. Gitu. Sampai sini nangkep Ustaz sudah? Nangkep Ustaz, cuma prakteknya kadang nanti masih Nah itu ya butuh talaki ya. Iya. Ya. Koki kubako, silakan. Bako. Nah pokoknya cari yang paling nyaman, nanti ketemu Ustaz. Ya. Kalau belum nyaman itu patut dicurigai. Gitu. Ya itu kuncinya ya. Jadi kol-kolah itu usahakan nanti keluarnya tobi'i. Tobi'i itu apa ya? Otomatis. Ya, bukan bikin-bikinan, bukan dipaksain ya. Koki kubako, enggak begitu ya. Bako, gitu aja bako. Khalaqna lam yalid wa lam yulad. Nah, yulad. Udah santai saja ya. Oke ya. Begitu tinggal kalau menyempurnakannya ya face to face, makanya talaki itu manhaj terbaik ya. Baik. Insyaallah ya kita praktekkan. Qataltum tuqbila qad qudira qitalan wa baqiyatun qiradatan qurunan
Qurunan. Qul Qul biruhil qudus biruhil qudus taqtilan Taqdilan. aqbil aqbil iqra Iqra. muqtahimun. muqtahimun Nah, beres, clear. Ya, lanjut. Kakiku bak. kakiku bak Nah, ya. Jadi kaf ini sama dengan ta ya. Kaidahnya adalah waroi siddatan bikafin wa bita ya. Jadi sidah sama jahar ya itu kan harusnya kompak ya karena dia urusannya adalah tumpuan makhraj ya kan. Ketika kuat maka harusnya tumpuannya juga kuat. Nah, tiba-tiba ada huruf ya sidah tapi hames. Nah, gimana nih mengkolaborasikan ya? Kuat kemudian lemah. Loh. Kuat ya kuat, lemah ya lemah. Ini gimana? Kuat kok lemah gitu ya. Maka kemudian khusus huruf kaf dan ta itu adalah kuatkan dulu sidahnya di pertama, detik berikutnya adalah hames ya. Ka ya. Ka. Jadi pertama persiapannya itu kuat dulu. Ka gitu ya. Ka. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita perlambat tuh siap-siap dulu kuat, neken dulu ka, tapi setelah menyentuh ya, setelah keluar hurufnya langsung lemes gitu. Ya. Begitu pula ketika disukun bak. Nah, bak. Nah, ya, dikuatkan dulu, sidah dulu baru kemudian hamas. Bak. Nah, gitu. Ada pertanyaan kira-kira huruf kaf ini? Berarti hamasnya terlihat banget ketika dia disukun ya Ustaz. Iya. Kalau pas dia berharokat berarti yang lebih kuat yang sidahnya. Sidahnya. Iya karena tapi juga ada hamesnya setelah itu setelah sidah gitu. Kalau Setelah berharokat sidah kan itu kemudian susah. Ya. Jadi Kalau Ustaz, berharap kalau Hamasnya misalnya datang sesudah syiddah ya Ustaz ya berarti ya. ya setelah sidah itu ada kan sidah baru hames. Konsentrasilah pada sidah. Oh, yang lebih kan. Ya, jadi hamas itu semacam otomatis kalau kita serius di kaf di sidahnya, hamasnya itu jadi otomatis. Bak clear ya, insya Allah ya. Baik. Kabiran, kabiran, kaidi, kaidi, kathiran, kathiran, kadzabu, kadzabu, kitaban, kitaban, kidzaban, kidzaban, kifatan, kifatan, kuwirat, kuwirat, fakubbat, fakubat, kufran, kufran, taksibuna, taksibuna, dzikraka, zikraka, la ikraha, la ikraha, bukratan. bukratan. Lanjut. Mau tanya sebentar, Ustaz. Afwan. Ya, Kalau pada saat berharokat, K itu nggak perlu K gitu, apa gimana ya? itu karena lemah duluan, Saudara. Kalau Oh, K itu lemah duluan. Ini berarti sidah salah. duluan. Sudah dulu ya. Nggih. jadi kalau berharokat nggak boleh ada hamesnya gitu Ustaz. Sudah. Hamesnya otomatis. Maksudnya gimana? Otomatis ada setelah kita beres mensidahkan. Oh,
Jadi yang tertulis di halaman 25 ini itu kan berarti dia tidak berurutan nih ya Ustadz ya. Karena di sini ditulis hams duluan baru syiddah. Ada Iya, sifat-sifat. itu mah urutan dari Iya. bukan urutan secara praktek. Makanya Imam Jazari itu ya menekankan khusus untuk huruf kaf dan ta itu usahakan mendulukan syiddah karena tidak sesuai dengan urutan ini. Oke, baik. Coba Ustazah buka catatan kaki tentang kaf dan ta dulu biar clear. Berapa, Ustaz? Buka halaman 260. Maaf mati ya. Tentang Waroi Sidatin Bika Finwabita itu 258 Ustaz. Silakan dibaca tuh. 258. Maksud penegasan di situ halaman 258 silakan. Ya, baca ya. Pesan Ibnu Al-Jazari adalah pesan dalam nazamnya. Jagalah sifat syiddah huruf kaf dan ta sebagaimana lafaz syirkikum serta tatawaffa fitnata. Terhadap nazam ini Syekh Salim memberikan syarah perjelas dan perhatikan sifat syiddahnya huruf kaf dan ta, sebab apabila sifat syiddah pada kedua huruf ini diperhatikan maka terjadilah semacam suara sedikit hentakan, di mana dengan suara sedikit hentakan ini terlahir pula sifat hamesnya. Dengan kata lain, janganlah ketika mengucapkan huruf kaf dan ta mengedepankan sifat hamesnya, sebab sekali lagi ketika mengedepankan sifat syiddahnya secara otomatis terlahirlah sifat hames kedua huruf tersebut. Lihat Fathu Rabbil Bariyah halaman 5. Nah, iya. Ya, yang Ya, clear, Ustaz. ya jadi bukan saya. As-saut Apa? zala ahyanan, as-saut zala ahyanan. Lanjut ya. Suara saya kedengar? Ya. Kadang- Hilang. Dikit Ustadz. Putus Ustaz suaranya. Sudah? Jelas? Halo, halo? Enggak juga ya. Halo, tes sudah jelas terdengar? Jelas Ustadz. Ya, Jelas. Oke. Ustadz bisa tolong dibedakan lagi tadi antara yang kalau hamasnya dulu yang keluar dengan yang tidak gimana ya Ustadz ya untuk huruf kaf? Kalau hamesnya dulu gini saudara. Ka ya. Ta itu hamesnya dulu tuh. Ta ka itu hamesnya dulu. Kalau ka ta ya itu sudah. Halo, sudah clear? Oh ya, ya. Nah, Ustadz. Kalau ka ta itu mah dulu. Kalau lantang ka ta itu lantaban. Ini Afwan, ini saya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kita lemah iyyaka nasta'in itu lemah duluan. Iya, Kak. Sudah? Jelas? Nah, Ustaz. Masih belum tahu sih soalnya Oke, tadi lanjut ya. putus-putus saya nggak ngerti. Ya, kalau kita sidah duluan, ka lantang, ka ta, ya. Kalau kita lemah duluan, ka ta itu lemah duluan. Kalau lemah duluan tuh kayak orang mendesah gitu Sudah? ya, Ustaz ya. Nggih, ka ta itu lemah duluan. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Kitaban. Kitaban. Kizaban. Kizaban. Sudah tadi kita sudah masuk lam kok, ya. Tadi kan kira-kira ada yang nanya. Lanjut. Lalilubal. Lalilubal. Lista. Labista. Labisa. Lista. Labista. Lanan. Labana. La. La'nati. Liwa. Liwadhan. Suaranya hilang. Lisan. Terus. Lisanan. Lisan. Oke, itu aja. Coba saya ganti wifi deh biar lancar nih, coba. Sebentar. Tes, sudah jelas insya Allah ya, Ustaz ya? Jelas, Ustaz. Ya, udah ganti wifi ya. Mudah-mudahan ini lebih baik. Oke, kita lanjut. Lisanan. Lisanan. Libasun. Libasun. Luton. Lupan. Maluman. Maluman. Lughubun. Luhun. Yaltafit. Yaltafit. Nah ini kalau sudah sukun perhatikan beniyahnya ya. Dia nggak terlalu mengalir, nggak terlalu ditahan juga ya. Wal yatalattaf. Wal Yatalattaf. Fil mulki. Fil Yulquna. Jod, mami mubam. Mim kuat, lemah atau sedang? Mim sedang. Ya, kuatnya apa? Gunnah dan jahar. Rohwahnya enggak, dia beniyah. Istilah istifal enggak, ya dua. Lanjut. Mami mubam. Silakan. Mami mubam. Mata'na. Maridon. Wa ma yumsik. Mithlukum.
mi'ataini Mi'ataini bimilkina bimilkina muttun muttun yamuju yamuju bimu'minina bimu'minina mamdudan mamdudan min imlaqin min imlakin mumtiruna. mumtiruna Ya, jadi dia sedang-sedang saja, jangan berat, jangan juga ringan ya, sedang-sedang saja ya. Oke, lanjut. Sekarang na juga sama. Nani nuban Nani nuban. nabba'tukuma nabatukuma nabatan Nabatan. nadimina Nadimina. nihlatan Ihlatan. fani'ma Fani'ma. nifaqan nifaqan nudiya Nudiya. nuzila. Nuzila. Zainya rokhwah ya, nuz kayak gitu ya. Nuzila. Nuzila nuzila nusibat Nusibat. andadan. Andadan. Nah, kalau sudah hukumnya nanti ikhfa, dia lain cerita ya. Dia bukan lagi andadan, tapi apa? Andadan. Nanti ini perlu saya sampaikan ya. Jadi huruf Arab itu ada huruf far'i, ada huruf asli. Ya. Coba PR, apa saja huruf asli, apa saja huruf far'i ya? Contoh coba, apa huruf far'i? Silakan. Huruf yang kondisional, Ustaz. Karena ada hukum baca. Apa saja huruf? Apa? Huruf asli dengan huruf far'i. Asli. Saya tahunya mat far'i, nggak tahu huruf far'i. Far'i. Ya, nanti mat ada mat asli, ada mat far'i. Huruf juga ada asli, ada far'i ya. Contoh huruf far'i ya adalah blenderan antara dua huruf. Contoh sod dengan zai. Ya, ihdinaz siratal zi ya, zai tapi tebal kan ya, zi ini campur antara sod dengan zai. Itu namanya huruf blenderan. Ya. Itu Nah, kan kalau di riwayat tertentu, Ustaz ya. Maksudnya main riwayat kan itu berarti. Riwayat yang lain ya. Tetapi di riwayat Hafs juga ada huruf blenderan. Oh, ada ya. Apa itu? Ini mati ketemu dal, ini blenderan. Ikhfa kan berarti mati ketemu. Ya, nanti ada hukum sendiri namanya ikhfa. Makanya ini kalau asli dibacanya anda dan kan gitu aslinya. Karena ini bukan huruf asli, dia di blender antara nun dengan dal menjadi anda dan tuh beda. Berarti huruf ikhfa itu huruf far'i. Blenderan, iya. Huruf ikhfa itu tergantung blenderannya apa dengan apa. Kalau nun dengan dal, nanti beda nun dengan kof, nanti beda dengan nun dengan sin. Berarti ada 15 huruf far'i, Ustaz. Ya, nah, ya, Berarti setiap huruf ikhfa itu adalah huruf blender. iya. Nah, PR-nya adalah apa saja huruf blenderan di dalam Al-Quran yang diakui oleh Al-Quran ada 8 ya. Cari ya. 8. Ya. 15. Nah, Yang nanti itu Pak dikelompokkan menjadi 1 atau 2 atau berapa ya. Jangan kasih tahu sekarang. Nah, tadi kita kasih tahu. Ya, zai dengan sod itu salah satunya ya. Ikhfa salah duanya ya. Salah 2 dapat 8 tuh kan, betul kan? Salah 2 dapat 8. Ya, jadi ada 8.
Huruf blenderan. Cari ya di Al-Quran diakui huruf blenderan itu ya. Lalu contoh huruf asli apa? Huruf asli contohnya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho itu semua huruf asli. Cari lagi. Semua Ya. berarti. Ya, cari ya. Huruf asli ada berapa? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29, ada yang bilang 30. Ya, cari itu ya. Huruf asli ada berapa? Huruf blenderan apa saja ya. Oke. Dah clear, lanjut. Intahu. Tahu. Ya, beda ya. Anda dengan intahu ya. Munzalina. Silakan. Zalina. Zalina. Nunjikum. Nukikum. Ya. Lanjut. Wawi wubau. Wawi wubau. Wow lemah wow. Lemah. Ya, Lihat tuh. wow lemah. Wow. Kayak nggak yakin gitu sih. Lemah. Jangan loh. Ada jangan loh. Lemah. Lemah atau sangat lemah, dia ada sifat kuatnya nggak? Ada Jahar. Hari ya. Jahar doang ya. Nggak boleh Lemah. ada lemah. dia kowa. Baik, lanjut. Wawi wubau. Wawi Ya. Sekarang ketika bau ini huruf lin apa mat lin apa huruf waw? Huruf lin. in. Lin. Bau. Nah, pertanyaan sekarang huruf lin itu makhrajnya dia di ngikutin bibir, dua bibir atau dia al-jauf? Ikutin dua bibir. Bau. Ini dua bibir. Tapi kosor Nah, ini satu harokat Untuk kan? wow atau Kan semua? kosor satu harokat ya? Makanya Satu Coba, koma malah. kalau kita- ya nanti ada namanya matma. Ya, nanti di sini ada namanya matma. Matma itu apa? Nanti ada matlin. Ya, matlin itu kalau nanti yang lain ada namanya koser. Koser itu kalau dalam lin itu berarti enggak mat, tidak diakui sebagai satu mat. Kenapa? Karena enggak sampai 2 harokat gitu. Itu panjang diskusinya. Pokoknya biar tahu dulu lah ya, biar selama ini ternyata yang kita baik-baik saja ternyata tidak baik-baik saja ya. Lanjut. Emang Jadi- kalau kita okay. Jadi hitungannya tadi berapa Ustaz kalau harful lin ini? Ya, kalau dalam Maisuro biar enggak jadi polemik 246 harful itu 246 gitu. Kalau berhenti kan Ustaz, bau apa? Khauf gitu kan. Khauf. Yeah. Khauf. Coba. Ya, itu panjang cerita ya, bukan sekarang ya. nanti itu ya. Jadi tadi bau tadi Ya. hitungannya Masuk Berapa bagaimana? harokat? Hmm? Ya, Ya. hitungannya berapa harokat? Ya, Bau. sukun. Ya kan tawasud. Satu ya. Tawasud. Kosor. Satu tambah. Wow. Satu tambah. Oh, dia rokhwah ya. Rokhwah mengalir. Bau. 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 Mengalir. Bau. Berarti masuk ke jauf. Kalau sebelumnya fathah, dia masuknya ke lin. Oh, kelimbang. Mm-mm. Bau. Lin itu apa? Lin itu waw aslinya yang mengandung sedikit mat gitu. Mau yang mengandung sedikit. Iya juga begitu. Sama nanti juga sama bayi sama. Ya. Clear ya? Belum clear ya ini? Kok clear enak Belum aja clear, ya? belum clear Ya. harokatnya. Ya, kita sepakat ya, belum clear ya. Ya. Silakan. Ya, biar ngerti kalau ini belum clear. Lanjut. Wabilan, Wabilan. wajabat, Wajabat. wahidan, Wahidan. wizron, Wizron. wildanun. Wildan. Perhatikan oh ya, will dengan nun sama nggak durasinya?
Sama. 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 Karena sama-sama rokok. Apa? Maksud Ustaz. Ya, sama-sama tawasud ya. Wildanun, silakan. Wildanun. Wiqoron, Wiqran. Fu'ida, Mu'ida, Ukila, Wukila. Wufiyat, Wufiyat. Maulan, Mau'ilan. Fauqahum, Fauqahum. ya. Mauqufuna, Ufuna, Wal yufu. Wal yufu. Coba, wal yufu ini wawnya yang mana? Maksudnya wal yufu, wawnya yang mana? Yang berharokat. Oh, Yang yang berharokat. apa bi? Wal Ya. yu itu. Yufu itu menjadi huruf mad. Oh iya. mat. Huruf mad ya. Baik, lanjut. Hatu. Hatu. Belum dijelaskan. Hubah. Silakan. Hahibah. Oke. Penyakit dari masyarakat kita ya, termasuk rakyat Indonesia, ada rakyat negara lain ya. Jadi di sini itu belum memahami pangkal tenggorokan, kemudian rokhawah, kemudian hamas, kemudian khofa. Itu yang harus penting. Istifal, invita otomatis lah ya. Ismat udah otomatis ya. Yang harus diperhatikan itu adalah apa? Hamesnya, rokhawahnya, khofanya, pangkal tenggorokan itu yang harus diperhatikan ini ya. Dia gampang-gampang susah kalau kata Pak Kiai ya. Harusnya hahihubah. Silakan. Hahibah. Ya, nanti ada orang ya, bah ngalir. Bah, dia Bah. itu boros angin asli. Bah. Ya. Bah, kenapa? Karena Suaranya kok ngilang ya? ya, halo, sudah? Iya, sudah. Oke, jadi dia suara khofaknya ini yang harus disembuhkan dengan apa? Dengan memanjangkan rokhawah dan hamesnya. Bah. Bah. Nah, kadang kesalahan orang juga adalah terlalu brojol. Hilang suara. Halo, tes. Hilang. Ya, halo. Sudah? Ya, Hilang timbul gitu. Tes, halo. Ya, Ta, jelas. Ya, jadi yang kadang orang itu terlalu brojol. Brojol itu bah gitu ya. Bah, enggak ngalir. Bah. Ngalir ya. Bah. Ya, coba kita praktekkan. Hatu. Hadian. Hashiman. Muhinun. Mahilan. Wahiratan. Hudan. Hunalika. Lahuddimat. Tahjuruna. Faqadih tadau. Muhtaduna. Ihdina. Tambahan itu ya. Ya, lanjut. Oh, masih ada setelah hamzah kita ya. Hamzah ini. Halo, tes sudah? Jelas suara saya? Ustadz, Afwan, kalau bagaimana caranya supaya kalau kita wakaf pada ha di sukun itu, ha-nya itu tidak hilang? Ulangi pertanyaannya gimana, Ustaz? Ulang. Kalau kita wakaf pada ha, bah tadi gitu ya, itu kadang-kadang kalau itu
kadang suka tidak keluar gitu haknya. Karena kehabisan napas. Karena kehabisan. Tapi kalau di tengah umpamanya lillahi ta'ala itu kadang-kadang jadinya lillahi ta'ala. Jadi hanya hilang juga di situ. Kenapa ya? Karena memang sifatnya ha itu khofa. Khofa itu samar rawan hilang. Rawan hilang. Iya, makanya kemudian obatnya apa? Obatnya adalah kadang di mat silah kosiroh dengan mat silah tawilah. Supaya nggak hilang. Iya, supaya nggak hilang. Berarti khofa jadi, itu sifatnya harus dihindari ya? Bukan dihindari, harus disembuhkan. Berarti kan tidak ditunaikan, Ustaz. Tidak ditunaikan secara apa ya? Secara terang-terangan gitu. Iya. Boleh dibilang itu sifat penyakit, boleh, harus disembuhkan, boleh, ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, kenapa ini sering nggak kedengeran, gitu kan? Ya karena belum diobatin. Mengobatinya? Dengan cara memperkuat hamas dan rokhawah. Nah itu, nafasnya harus. Nah, kalau sudah urusan hamesnya, rokhawahnya dikuatkan, nafasnya harus punya stok gudang yang banyak. Ada kemungkinan terus jadi meleset ke H pedas tidak, Ustaz? Ya bisa jadi H. Ketika ringan, makrotnya jadi naik ke atas, jadi H, iya. Itu kecelakaan. Ya, pengalaman pribadi ya, Ustaz. Pengalaman pribadi. Ya, hampir semua orang mengalami, Ustaz. Iya. Ya, saya dulu termasuk yang bingung ketika ngaji ke Pak Kiai, ya. Ini H ini kan pangkal tenggorokan. Tapi nggak boleh berat, coba. Dia pangkal tenggorokan tapi huruf ringan banget. Huruf sangat lemah. Coba ini gimana gitu. Saya juga sering bingung tuh, Ustaz. Jadi obatin benar-benar. Iya, ya. Pertama ilmunya harus masuk dulu. Cara ngobatinya harus tahu, diterapi, setelah itu dilatih terus. Ya, riyadhatum ri'im bifaqihi, ya, latihan terus. Nah, clear Satang ya. Lanjut. Ya, baik. Ye. A I U ba. A I U ba. Ye. Alhamdulillah kemarin ada yang japri ke saya menjawab 7 jurus menghadapi Hamzah, sudah ada yang benar ya. Ya, jadi alhamdulillah silakan nanya ke para peserta ya. Tapi saya ngerjain terus japri tapi nggak ada komen. Salah betul. Yang nakal, ibdal, idkhal. Ah, itu udah ngaku ya. Ketemu ini yang udah jawab ya. Ya takutnya yang Lela juga jawab, tapi yang lain benar, yang salah kan nggak tahu gitu loh, Ustaz. Oke. Nggak ada komen. Ini udah, ya komennya langsung online ini ya. Nggak tahu yang ini apa yang bukan ya. Pokoknya salah satunya ini ada yang ngaku udah japri, alhamdulillah ya. Gitu ya, biar seru ya. Kalau saya jawab, udah bagus, bener, keenakan ya. Tapi jadi nggak tahu bener salah loh, Ustaz. Ini ijtihadiyah Ustaz ya. Maksudnya ini teori yang penting Ustazah punya referensinya, clear selesai. Kecuali Ustazah ngarang gitu kan. Ya harus harus dipertanggungjawabkan ya. Enggak ngarang kok, Ustaz, ada referensinya kok. Enggak mungkin ngarang. Ya, berarti udah yakin kalau udah ada referensi mah yakin ya. Udah clear ya, bismillah ya, insyaallah. Alhamdulillah. Maaf. Belum praktek ya Hamzah ya? Adama. Alimun. Ajalan. Silakan. Ajalan. Ajalan. Ifkan. Utia. Usaro. Usisa. Takulu.
Ta'kulu. Ji'na. 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 Ri'yan. 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 Una. Yu'minuna. Nabi. Nabi. Wahayyi. Hayyi. Nih, perhatikan ya, kalau hamzah itu sukun, ya misalnya ji'na, dia memutus huruf dia dengan huruf setelahnya. Ji'na tuh seperti putus kan suaranya kan? Ji'na antara hamzah dengan nun ya. Ri'yan antara hamzah dengan ya. Ya, memang begitu putus, betul-betul nggak ada solusi kecuali 7 jurus ya. Nah, kemudian ketika dia berharokat ya, misalnya a ya, man amana, dia memutus dengan sebelumnya. Nangkep nggak maksud saya? Mau ilana, mau ilan, dia memutus dengan huruf sebelumnya. Nangkep ini? Ustaz. Insyaallah. Nah, ya. Jadi kalau dia berharokat, dia kayak nggak mau akur dengan huruf sebelumnya. Kalau dia sukun, dia nggak mau akur dengan huruf sesudahnya. Seperti ada hubungan yang putus di antara mereka gitu. Hurufnya bermasalah berarti. Iya, memang paling susah ini ngadepinya. Makanya kalau ada mat ketemu hamzah itu minimal Imam Hafs ya harus dibikin jarak 4 atau 5 harokat. Oh, yang mat. Supaya, Iya. Ustaz? Karena memang ini orang bermasalah gitu, harus jaga jarak. Oh, oke. Untuk jaga jaraknya itu makanya dipanjangkan ya dengan. Iya. kalau ada mat. Bahkan Imam Waras, ya Imam Waras itu jaga jaraknya 6 harokat. 6 ya, 6. Ya, paling jauh ya. Kalau bisa ada 7 harokat, mungkin 7 harokat. Enggak lah. Ya, maksudnya Pak Hamzah ini memang urusannya susah. Oke, lanjut. Ya yubai. Ya yubai. Ya. Ya ini lemah, kuat, sedang. Ya yubai. Yubai. Sangat lemah ya, Ustaz. Sangat lemah apa lemah saja? Baik. Lemah Ada saja. jaharnya juga. Ya, masih ada jaharnya. Ya, masih ada jaharnya ya. Oke, lanjut. Yahabu. Yahabu. Yatiman. Yatiman. Yunusa. Yunusa. Yusron. Yusron. Baini. Baini. Khairan. Khairan. Yuqinuna. Yuqinuna. Ya. Berarti baik, ini termasuk lin ya, nanti bahasan lin di kesempatan berikutnya. Ya. Sepertinya selesai. Lanjut bab berikutnya. Sampai sini bisa difahami ya? Ya udah praktek, alhamdulillah. Jadi metode Mesuro itu sebenarnya sampai situ doang dulu. Ya, generasi awal metode Mesuro itu selesai di mana? Bab 4. Iya, ya praktek selesai. Ya setelah itu gunanya bermasalah. Nah, ya jadi metode Mesuro dulu itu ceritanya kenapa disebut Mesuro paling gampang ya, memudahkan, nggak bertele-tele dulu tuh ya. Cuman makhraj, sifat, sudah. Setelah itu masalah apa diberesin. Gitu. Nggak taunya masalah umat buahnya akhirnya menjadi 400 halaman. Ya, baik kita beresin satu-satu. Idbi labik fasamigun. Apa itu? Idbi apa idbi? Idgham biguna. Idgham biguna. Lab. Iklab. Iklab.
Ikhfa. Ikhfa. Fasya. Syafawi, ikhfa Ikhfa syafawi, syafawi. Mi. idgham mimi, Idgham mimi. Gun. Gunnah. Gunnah. Nah, Pak Kiai itu membuat singkatan, nggak ada di buku lain ya. Karena ya. surah ini ini untuk membereskan ya masalah masyarakat. Pertama adalah idgham bi gunnah, iklab, ikhfa, ya, ikhfa syafawi, idgham mimi dan gunnah. Itu doang dulu. Ya. Baik. Nah, ini yang cukup agak Pak Kiai dulu tuh, Ustadz, gunahnya berapa harokat? Jawabannya berapa, Ustadz? 2 atau 3? 2. Nah, Waktu ditekannya, ditekan. Iya, pada waktu itu bangunnya. ya. Jadi karena ini huruf blenderan, ya, blenderannya itu bernilai 2 harokat. Ya, coba dibaca, Ustadz, catatan kaki nomor 55, silakan. Kalau Ustaz lihat Muhammad Nabhan bin Husain Misri Muzakirah Fit Tajwid halaman 2123. Oh, yang 180 ini Ustaz. Mengutip penjelasan Syekh Al-Marsofi bahwa kadar tempo dengung gunnah selama 2 harokat adalah sebagaimana 2 harokatnya maqtubi. Lihat Bidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ya, jadi ditanya guna berapa? Para ulama itu sepakat 2 harokat. Tapi secara praktek kok lebih, Ustadz. Nah, memahami 2 harokat itu yang kita harus tahu ya. Guna itu adalah tambahan dari aslinya. Ya, di aslinya itu dihukumi apa? Dihukumi 1, ya. Kemudian contoh kita praktekkan aja deh. Ya, idgham bi gunnah. Hurufnya apa idgham bi gunnah? 4 nun min wa ya. Ya, Yanmu. Yanmu. Ya, kita praktek aja langsung deh. Ya, di situ apa? Khayriyarah. Coba Ustaz. Khayriyarah. Ya. Nah, coba dibaca. Bunyi bacaan nun mati atau tanwin dilebur menjadi, coba itu keterangan coba. Bunyi bacaan nun mati atau tanwin dilebur menjadi ya atau waw sesudahnya dengan tidak sempurna dan disertai kadar dan bobot sentuhan getaran al-khaysyum atau dengung atau gunnah yang kurang sempurna dan bertempo 2 harokat. Ya, jadi disebut gunnah nggak sempurna itu apa? Sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Ya, kalau semuanya ke hidung namanya gunnah sempurna. Oh, nakisah ya, Ustaz. Gunnah nakisah. Ya, ini ya gunnah nakisah namanya al-idgham an-nakis bi gunnah. Bisa demikian juga. Ya. Nah, karena dia butuh proses ke hidung, maka 2 harokatnya gunnah itu harus difahami, ya, tidak sama persis memahami 2 harokatnya matobi'i, walaupun secara kitab ini secara kitab ya, secara kitab itu 2 harokat. Jadi kalau ada orang mengatakan 3 harokat itu nggak tahu itu referensinya mana. Ya, tadi referensinya kita di kitab apa? Hidayatul Qari, terus apa lagi? Hidayatul Qari. Cuma itu aja sih. Ya, Hidayatul Qari ya. Qari ila tajwidil kalamil bari. Ya, itu 2 harokat. Nah, 2 harokatnya dari mana? Gini, khairan itu belum dihitung. Ya, khairan baru kemudian khairai baru rai baru kemudian itu yang dihitung 2 harokat. Khairai yarah gitu. Jadi seolah menjadi 3 harokat. Sampai sudah? Iya. Satu itu. Yang kedua, karena di sini pergerakannya adalah hidung, ya namanya ke hidung itu kan jarak tempuhnya beda kan. Kalau kita jarak tempuh dari mulut keluar itu kan cuma sret lurus. Nah, 2 harokatnya hidung itu naik. Ya, naik namanya naik
Anjat itu temponya jauh lebih panjang. Makanya Pak Kiai itu sering menjelaskannya, tempo gunahnya 2 harokat itu beda dengan 2 harokatnya al-jauh. Ya, banyak kalimat-kalimat di lapangan yang beda-beda gitu. Tapi sekali lagi secara referensi disebutnya apa? 2 harokat matobi'i. Ya udah, kita ngikutin ya. Tapi kalau Pak Kiai selalu ditambahkan, kalau gunah itu tempo. Nah, bukan panjang, tapi apa? Tempo. Makanya harus hati-hati ya. Antara panjang 2 harokat dengan tempo 2 harokat. Sampai sini nangkep kira-kira Ustaz? Ustaz. Oke. Ya. Kita praktek sekarang. Famay ya'mal. Silakan. Famai Faman ya'mal. Nah, kita itu nanti kalau baca Quran gunahnya dapat, matnya dapat, itu udah bagus. Ya. Gunah dan apa? Mat dapat itu udah bagus. Kalau makhraj dan sifat ya itu fardu ain lah. Itu pondasi, nggak bisa ditawar ya. Makhraj sifat beres, gunah dapat, mat dapat, wah udah selesai. Oke, lanjut. Mil walad. min walad. Ya, gunah ya. Nah, ini sering terjadi kecelakaan. Orang Indonesia, mushaf Indonesia itu ada tasdid di situ. Ya, Iya. makanya miu kayak begitu. Padahal aslinya apa? Miu ke hidung. Ya. Contoh lagi. Ghisyawatu walahum. Walahum. Ya, jadi nanti kita akan belajar ya. Gunah itu ada berapa tingkatan? Coba Ustazah dibaca 5 tingkatan itu. tingkatan gunah. Halaman 57, silakan. Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Mufid fi ilmi tajwid membagi tingkatan kadar dan bobot gunah menjadi 5. Yang pertama nun atau mim bertasydid termasuk idgham kamil bi gunnah dan idgham mimi. Nomor 2 nun atau mim yang mempunyai hukum idgham, keterangan idgham naqis bi gunnah. Yang ketiga nun atau mim yang mempunyai hukum ikhfa, keterangan ikhfa syafawi termasuk iqlab. Yang keempat nun atau mim mati, keterangannya mempunyai hukum izhar halqi dan izhar syafawi. Yang kelima nun atau mim yang berharokat. Ya. Jadi paling sempurna adalah nomor 1, setelah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bahkan berharokat pun masih mengandung gunnah. Kan izhar apalagi ya, dia kan sukun, dia mengandung gunnah. Cuman paling banyaknya adalah 1, 2, 3. Ya. Nah, secara praktek nanti ada namanya gunnah ecep-ecep, gunnah kenyang, ada gunnah kekenyangan. Kalau gunnah ecep-ecep itu gini, famaya mal itu gunnah ecep-ecep. Ya. Kalau yang kenyang famaya, nah itu kenyang. Ya, kita ulang. Bawaan sekarang nun mati ketemu nun. Min ni'matin. Min ni'matin. Kenyang ya. Mim marijin. Mim marijin. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Fi kitabim mubin. fi kitabim mubin. Nah, di situ ada catatan kaki ya. Perbedaan nun mati dengan tanwin. Apa sih perbedaan dan persamaannya?
Banyak, perbedaannya banyak. Ya, persamaannya? Sama-sama gunah, sama-sama sifatnya sama-sama tawasud dan gunah. Tinggal dibaca halaman 46 nomor 59 tuh. Silakan. Apa perbedaan nun mati dan tanwin? Nun mati adalah konsonan N yang mempunyai bentuk rosem tertulis dan dapat terletak di tengah kata atau di akhir kata. Sedangkan tanwin adalah konsonan N yang tidak mempunyai bentuk rosem tidak tertulis dan hanya berada di akhir kata. Nah, detailnya di halaman 303 ya. Kapan-kapan kita tengok di sana ya. Yang jelas persamaannya adalah sama-sama N. Ya, sama-sama konsonan N. Udah clear ya? Idgham bi gunah beres. Nah, ini kenapa ini? Catatan, coba dibaca Ustaz. Catatan kenapa tuh? Oleh karena terletak dalam satu kata, maka nun mati pada lafaz ad-dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun tidak diidghamkan ke dalam ya atau waw, akan tetapi dibaca izhar. Untuk bacaan riwayat Hafiz, nun mati pada nun surah Al-Qalam ayat 1 ketika diwasalkan dengan wal qalami atau pada Yasin. Surat Yasin ayat 1 ketika diwasalkan dengan wal Qur'ani tidak diidghamkan ke dalam waw, sesudahnya akan tetapi dibaca izhar. Ya, ya kita praktekkan ya. Kalau dunia udah bisa lah ya. Dunya, bunya ya. Kenapa tidak nun mati ketemu ya? Yang harusnya tadi kan nun mati ketemu ya apa? Idgham bi gunah. Ini kok tidak idgham bi gunah? Karena berada dalam satu kata. Clear ya? Nah, Ustadz, ini kan ada berbeda kata. Nun mati ketemu dengan waw, nun wal qalam. Kenapa dia tidak dia apa? Tidak idgham bi gunah. Jawabannya? Halo, jawabannya apa? Kenapa nun mati kalimat dalam nun ketemu wal qalam enggak di mutlak. Izhar mutlak, Ustaz. Jawabannya karena riwayat Hafs membaca izhar. Gitu, Ustaz. Kalau izhar mutlak nomor atas di atasnya. Iya, cuma saya pernah baca itu juga masuk izhar mutlak itu yang nun wal qalami wa ma yasturun itu. Boleh. Ya, boleh juga ya izhar mutlak ya, tetapi kalau mau lebih ilmiah karena riwayat Hafs membaca apa? Demikian. Harus ya. Sebab riwayat yang lain ada yang diidghamkan enggak? Ya. Ada nggak? Kayaknya ada ya Ustaz ya? Iya. Terus Ada, misalnya nu wal qalam yasinu wal qalam. Jadi ada riwayat yang lain. Nah, jadi kita jawabannya apa? Untuk bacaan riwayat Hafs dibaca izhar. Dah selesai ya? Iya. Ya, gitu ya. Berarti di riwayat lain tuh ada yang dua wajah, ada yang diidghamkan gitu ya Ustaz? Ya, macam-macam. Ada yang dua wajah, ada yang hanya diidghamkan saja. Jadi pokoknya Betul nggak? Pokoknya riwayat Hafiz keluar. sekarang kalau riwayat Hafs ini ya. Kalau mau baca lain nanti panjang. Pokoknya ini izhar ya, yang ini ya. Hanya satu aja. Nah, mana referensinya? Ke halaman 272 silakan. 272 silakan. Yang footnote yang ini mengutip penjelasan Syekh Muhammad Syahadah itu. Al-Ghun. Di dalam kitabnya Bughyatu Ibadir Rahman halaman 243. Jangan mengidghamkan nunnya dan nunnya nun dan nunnya yasin pada huruf waw. Sesudahnya kedua peristiwa tersebut dinamakan izhar mutlak, maka bacalah dengan izhar, yakni sebagaimana berikut. Nun wal qalami yasin wal qur'anil hakim. Ya. Tadi Ustaz tadi bilang apa? Ustaz ini izhar apa namanya? Izhar mutlak.
idhar mutlak. Referensinya sudah tahu? Ini. Ya. Ini ya. Ya, ada di kalam kitab Bughiyatu Ibadir Rahman. Dah clear ya? Oke, Ya. lanjut. Nomor 3, catatan nomor 3 silakan. Cara membaca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ya atau waw, bukan seperti ya atau waw bertasydid yang disertai tempo 2 harokat, akan tetapi disertai tempo dengung gunnah 2 harokat. Iya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya tidak sesempurna ketika ya atau wawnya bertasydid. Benar. Iya. Ya betul sih. Coba baca. Kok bingung. Nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ya atau ya, karena kalau tasydid itu kan Kalau tasdid bacanya gini. itu akmal. Inna. Nah, itu sempurna. Gimana Ustaz? Kalau tasydid? Kalau tasdid itu semuanya ke hidung. Ke hidung tuh. Adapun kalau dia ketemu dengan ya dan waw itu Tidak seperti ikhfa. Oke, mai gitu, miu gitu. Berarti kalau yang tasydid itu gunanya guna akmal, paling sempurna kan? Dia Iya. semuanya masuk hidung sih. Sempurna. Iya, itu semua. Komputer. Udah clear ya? Ya. Alhamdulillah. Coba sekarang nomor catatan kaki 60 saya coba dibaca. Ketika suatu lafaz mempunyai hukum idgham naqis bi gunnah ya atau waw yang terletak sesudah nun mati atau tanwin dalam mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah tercetak dengan tanpa ada tanda tasydid di atasnya. Misal surat Al-Baqarah ayat 8. Misal Al-Baqarah ayat 8, 107, Al-Zilzal ayat 7, bunyinya min waliyyi wala nasir. May yaqul khairan yarah. Berbeda dengan idgham kamil bi gunnah pada mushaf Madinah, nun mati tidak dibubuhkan tanda baca sukun. Sedangkan di atas nun atau mim sesudahnya dibubuhkan tanda tasydid. Akan halnya dengan mushaf terbitan Indonesia, nun mati dibubuhkan tanda baca sukun, sedangkan nun atau mim sesudahnya tercetak dengan ada tanda tasydid di atasnya. Kelemahan tanda baca mushaf terbitan Indonesia adalah pembaca Al-Quran mengira bahwa bacaannya seperti ya atau waw yang bertasydid dengan tanpa disertai dengung atau gunnah. Hal demikian tentu tidak benar adanya. Ya, walaupun Pak Kiai itu yang bikin mushaf Indonesia, tapi beliau mengakui ya, sering katanya dasar hidung pesek ya, begitulah gitu ya, supaya memudahkan gitu kan. Hidung pesek itu maksudnya Indonesia. Indonesia ya. Ya, tapi kalau Timur Tengah ilmiah banget ya. Kalau ada nunnya nggak ada harok. Ini di layar kelihatan nggak Ustaz? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Saya nulis bagus itu kan ya? Bagus. Ya, untuk yang atas ini mushaf Timur Tengah ya. Ya. Ini Indonesia ya. Ya. Ya, bedanya miwa. Nah, kalau Indonesia apa? Miu. Orang terjebak kepada waw tasydid. Ya. Padahal tidak. Nah, clear ya? Clear. Berarti yang dikasih lanjut. Apa sih idgham naqis? Ustaz tanya dulu sebentar. Berarti yang dikasih tanda tasydid pada mushaf Madinah ketika ada idgham bi gunnah cuma 2, ketika bertemu dengan nun dan ketika bertemu dengan mim. Yang dikasih tasydid. Kalau waw dan ya kan tidak. Iya. Betul. Ustaz, saya malah baru lihat kemarin di mushaf Indonesia bahwa itu ada tanwin bertemu. Itu harusnya kan di idgham naqis. Idgham bi gunnah naqis. Lalu ternyata di situ ada tasydidnya. Karena orang yang di depan saya itu bacanya kayak ragu-ragu karena dia biasa
karena dia biasa baca dengan mushaf Madinah, lalu dia baca dengan mushaf Indonesia. Saya tanya itu tulisannya kayak gimana? Karena ada tasdidnya di bawahnya, saya juga bingung Bu, kata gitu. Oh, iya. Kata Pak Kiai ya, mau dimaklumi lah hidung pesek gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi tahu perbedaannya. Jadi saya biasanya nggak pernah pakai, biasanya. Nah, ya. Jadi salah satu kelebihan Maisura itu tahu mana tanda baca Timur Tengah, mana tanda baca Indonesia. Ya, jadi nggak bingung. Udah clear ya ini ya? Clear. Ya, kalau mau Kamil, catatan kaki 61 tuh Kamil. Dah, hari ini kita sampai sini dulu ya, nggak apa-apa kan? Ya, Ustaz. Oke, karena waktu sudah terbatas, kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.